Pak Mahfud sendiri, Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkyu tidak tahu. Ini sangat, menurut saya sesuatu yang sangat memalukan ya, sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Sekarang kita minta beliau-beliau memanggil aparat, termasuk memanggil PPATK, termasuk komite itu. Angka 349 triliun itu dengan rapat tertutup asalnya dari mana? Nah, disinilah letaknya. Angka 349 triliun itu pasti ada asal-usulnya. Di dalam laporan hasil analisis laporan PPATK itu jelas profil orang ini demikian, kemudian dia bertransaksi sekian, timbul angka sekian, duitnya masuk ke rekening apa, atau duitnya dibelanjakan apa. Sehingga dini di jumlah ketemulah angka 349 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengaku tak tahu transaksi janggal 349 triliun rupiah. Ternyata penyidik temukan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui tentang laporan hasil analisis atau LHA dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Yanti Garnasih menyatakan hal tersebut memalukan. Kenapa sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya? Ini pasti ada sistem tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Mahfud sendiri menyampaikan bahwa Ibu Menkeu tidak tahu. Itu menurut saya sesuatu yang sangat memalukan, kata Yanti dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3 DPR pada Kamis 6 April lalu. Seperti dikutip dari rekaman Kompas TV, Yanti mengatakan pihak-pihak yang tidak melaporkan LHA dari PPATK tentang transaksi mencurigakan merupakan perbuatan melawan hukum dan sikap tidak profesional. Sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu, tidak disampaikan, dan orang yang tidak menyampaikan itu tentu adalah satu bentuk kegiatan yang ilegal, yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan bahwa mereka itu adalah pelayan publik, ujar Yanti. Jadi ada masalah pelayanan publik yang tidak proper, tidak penuh dengan integriti dan tidak profesional, sambung Yanti. Yanti mengatakan dugaan pencucian uang terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang dideteksi PPATK seharusnya ditindaklanjuti oleh kementerian dan aparat penegak hukum. Sebab menurut Yanti, saat ini pencucian uang menjadi cara yang dilakukan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil dari aksi kriminal mereka. RDPU itu digelar Komisi 3 DPR sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Terjadi perdebatan sengit antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud dalam rapat dengar pendapat itu, yang membahas soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sebelumnya diberitakan Mahfud memaparkan transaksi janggal itu terbagi ke 3 kelompok. Salah satunya transaksi keuangan pegawai Kemenkeu sebesar 35 triliun rupiah. 1. Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun rupiah. Yang benar 35 triliun rupiah, kata Mahfud dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 29 Maret.
Mahfud melanjutkan, ada pula transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain sebesar 53 triliun rupiah. Kemudian ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar 261 triliun rupiah. Sehingga jumlahnya sebesar 349 triliun fix, ujar Mahfud. Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara atau ASN Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Ia menyebutkan dari jumlah tersebut ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, ex-pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Jangan bicara Rafael misalnya, Rafael udah ditangkap, selesai. Loh, di laporan ini ada jaringannya, bukan Rafaelnya, kata Mahfud. Berdasarkan materi paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian atau lembaga lain dan 570 orang non-ASN, sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat.